ya bukan siapa-siapa atau yang modalnya terbatas tapi ingin mencoba untuk jadi content creator, entah itu buat personal branding, buat cari penghasilan tambahan, atau untuk portofolio. Pokoknya apapun tujuannya, intinya bisa atau enggak. Nah di sini gue pun kan bingung ya untuk menjawab pertanyaan itu tuh gimana gitu kan. Dan akhirnya gue coba untuk diskusi sama ChatGPT. Dan di sini gue mencoba untuk menanyakan 5 hal yang utama dan sering ditanyakan orang-orang tentang dia yang bukan siapa-siapa, dia yang modalnya terbatas tapi pengen jadi content creator. Yang udah pasti yang harus pertama kalian siapin itu adalah niat, karena kita di sini nggak bisa setengah-setengah. Kita emang harus komitmen kalau kita mau jadi content creator itu ya harus siap dengan semua tantangannya, semua jatuh bangunnya, karena itu tuh bisa dibilang 1/1000 atau 1/sekian ratus ribu guys yang mulai ngonten terus langsung naik itu jarang banget. Karena kita kan biasanya lihatnya yang udah jadi, kita mengabaikan perjuangan mereka, proses mereka sampai di titik ini tuh gimana. Jadi udah pasti poin pertama yang harus kalian siapin itu adalah niat yang kuat lah pokoknya ya, komitmen yang kuat dan niat yang kuat. Nah terus yang kedua tentunya peralatan apa aja yang harus kita siapin ketika kita mau jadi content creator. Nah di sini setelah gue coba diskusi dengan ChatGPT, sebenarnya ya modal yang paling utama itu ada di handphone sama internet. Sebenarnya dengan dua hal itu aja juga kalian udah bisa jadi content creator, itu udah bisa. Cuman mungkin kan di YouTube itu yang penting itu tentang audio sama visual. Jadi ya walaupun kamera kalian pas-pasan, kalian bisa coba support kamera kalian dengan bantuan lighting tambahan. Di sini juga gue pakai lighting yang nggak mahal. Di sini juga lighting yang menurut gue sih cukup murah dan worth it. Lighting yang gue pakai itu di sini ada softbox dari Inback, itu harganya 100 ribuan. Di sini ada dua lampu dari Inback juga yang kecil-kecil, itu harganya di 50 ribuan kalau nggak salah. Terus di sini juga gue pakai tripod dari Inback juga, itu 100 ribuan. Jadi totalnya berarti udah 300 ribuan. Ini tuh udah lumayan proper lah. Mungkin nggak yang maksimal banget, cuman menurut gue pribadi sih segini juga udah sangat cukup untuk pemula. Nah itu untuk visualnya. Untuk tambahan audionya di sini juga gue coba pakai mic dari TNW A37, dia wireless microphone. Kalian dapat 2 mic di sini. Jadi kalaupun kalian nanti mau bikin podcast atau vlog sama orang itu aman aja guys, ada 2 mic di sini ya. Walaupun harganya sih lumayan di 200 atau 300 ribuan kalau nggak salah, tapi menurut gue sih ini worth it ya. Nah contohnya ini sekarang di luar lagi hujan dan kebetulan di depan rumah lagi rame, walaupun banyak motor lewat. Terus di belakang ini lagi setel musik. Cuman harusnya sih nggak terlalu bocor ya suaranya. Buat kalian yang nanyain mungkin apa perbedaannya antara pakai peralatan ini atau enggak, nanti kita coba bikin before afternya ya. Nah beginilah kualitas suara audionya kalau nggak pakai mikrofon tambahan. Ini aku coba ngobrol normal, sebenarnya agak dikencengin juga, jadi ya gimana perbedaannya, gimana kualitasnya kalian bisa nilai sendiri, entah bocor dari luar atau jelas atau enggaknya ya kalian bisa bedain sendiri. Nah terus ketika kita udah siapin peralatan kita seadanya aja, nggak apa-apa kalau kalian belum siap di lighting, di tripod, di mikrofon, ya udah seadanya aja. Ada handphone, ya udah maksimalin handphone kalian. Pencahayaan yang baik berarti ya kalian pakai cahaya matahari, bisa nge-tag di pagi atau siang hari. Atau kalau mau malam ya mungkin lampu kamar kalian harus on point banget. Dan audionya ya mungkin kamar kalian harus redup suara banget gitu loh, biar nggak banyak bocor-bocor dari luar. Nah yang ketiga itu mungkin langsung lari ke ide ya. Jadi kalian ketika niatnya udah siap, peralatannya udah ada, langsung cari idenya gitu kan. Apa yang mau kalian garap, entah itu niche-nya tentang apa, konsepnya gimana, temanya apa, itu kalian harus, kalau bisa sih kalian tentuin dari awal. Cuman kalaupun nggak bisa ya udah sambil jalan aja, sambil
kalian cari powernya tuh di mana. Cuman mungkin buat kalian yang masih bingung kan gimana nyari-nyarinya, ya udah kalian bisa langsung diskusi sama ChatGPT guys. ChatGPT itu gratis ya. Buat mungkin ada yang belum tahu, ChatGPT itu gratis. Kalian bisa langsung cari aja di Google ChatGPT atau Gemini, itu bisa kalian pakai buat diskusi, menumpahkan ide kalian. Nanti ChatGPT bisa bantu arahin guys, bisa bantu kasih alur. Jadi kalian itu harus mulai dari nol sampai akhirnya tuh kayak gimana, kalian akan diarahin guys sama ChatGPT. Nah, cuman PR-nya kalian harus tahu gimana cara bikin prompt yang sesuai gitu lah, yang bisa bisa yang bisa bikin ChatGPT itu jadi ngasih jawaban yang sesuai sama kemauan kita lah, intinya gitulah. Mungkin barangkali ada yang bingung, coba aja nanti kalian tulis di komentar ide kalian apa, konsep kalian gimana, nanti akan gua coba bantu untuk bikinin prompt ChatGPT-nya. Nah, terus di poin yang keempat, ketika kalian udah ngetek, kalian udah coba ngobrol, kalian udah coba bikin vlog, bikin review, mukbang, konten komedi, konten apapun, animasi, apapun itu, kalian belajar editing guys. Karena menurut gua di zaman sekarang itu editing itu salah satu skill yang lumayan wajib. Minimal ya editing di CapCut lah, itu kayaknya udah minimal banget, kalian harus bisa lah. Walaupun cuman motong-motong video atau mungkin kayak kasih efek-efek transisi, teks, overlay tipis-tipis, filter, itu kayaknya bisa lah dipelajari dengan mudah ya. Kalau sekarang kalian bisa search di TikTok, di YouTube, atau mungkin kalau kalian mau kelasnya pun udah banyak guys. Kalian bisa modal di 100-200 ribu atau 300 ribu udah dapet ilmu editing dari 0 sampai pro, itu banyak banget. Barangkali ada yang mau lihat-lihat, ada di link ID kalau nggak salah, itu nanti gue coba cantumin linknya di bawah ya di deskripsi. Nah, setelah kalian belajar editing, lanjut ke belajar bikin thumbnail. Bikin thumbnail itu sebenarnya guys ya, yang simple aja, nggak harus yang gimana banget untuk pemula tuh. Cuman kalian harus tahu clickbait. Jadi kayak thumbnailnya tuh sesuai apa yang mau kalian sampaikan, itu bisa nyampe ke audiens dan diwakilkan di thumbnail itu gitu loh. Jadi kayak orang tuh baru lihat thumbnailnya aja udah tahu kayak, oh ini nih video yang kita cari. Nah, itu kalian tuh harus bisa nyari formulanya sendiri, karena itu tuh ditentuinnya masing-masing guys kalau menurut gua ya. Gimana cara kalian mau belajar? Balik lagi ke ChatGPT. Ketik aja guys, benar-benar ketik seadanya aja, kayak saya mau belajar bikin thumbnail tentang konten saya yang membahas misalkan tentang vlog, tentang edukasi, tentang apapun. Terus berikan juga judul yang misalkan judul yang bagus, judul yang sesuai, judul yang cocok untuk konten berikut. Dan sekalian juga kalian tanyain aja, kayak carikan juga judul yang tepat untuk video tersebut. Nanti ChatGPT tuh pasti ngasih guys rekomendasi yang bisa kalian kembangin lagi. Nah, setelah video kalian jadi, itu video jadi, thumbnailnya udah ada, judulnya udah ada, tinggal upload. Dan balik lagi buat kalian yang bingung gimana cara ngisinya, tanya ChatGPT. Nah, berarti channel kalian udah siap, video udah siap, thumbnail udah siap, judul udah siap, ya udah upload. Mungkin setelah kalian upload ya beberapa hari, nanti view kalian mungkin ada di 0 atau di 1, 2. Itu tuh nggak apa-apa guys, itu tuh sangat wajar. Nah, setelah video pertama kalian diupload tuh, coba kalian lihat sendiri, kalian posisikan sebagai viewer. Apa yang bikin kalian gak nyaman, misalkan aduh ini kayaknya cahayanya kurang pas deh, aduh ini kayaknya audionya kurang enak deh, aduh ini kayaknya thumbnailnya kurang menarik deh, atau ini judulnya kurang sesuai sama videonya. Nah, kalian tulis itu semua, pelajari, lalu perbaiki buat di konten yang kedua. Setelah gitu, lakukan itu secara terus menerus ya. Pokoknya konsisten aja terus. Bikin upload, bikin upload, bikin upload. Revisi, jangan lupa revisi, evaluasi. Pokoknya kalian juga jangan bosan buat mengkaji video kalian, mempelajari video kalian, dan
tentunya kalian juga harus sering searching di referensi yang lain gitu kan, kayak ngobrol sama ChatGPT, lihat konten-konten di YouTube yang relate dengan apa yang kalian cari, apa yang mau kalian pelajari, atau bahkan buat kalian yang punya modal bisa langsung aja cari kelasnya guys, itu udah banyak banget sekarang. Kalaupun masih view-nya dikit, ya udah nggak apa-apa guys, lanjut aja. Soalnya kita nggak tahu kan nanti di video keberapa video kita ada yang meledak, di video keberapa ada brand yang nyangkut, atau bahkan bisa aja dari kalian konten itu kalian jadi jago editing, kalian jadi jago public speaking, yang akhirnya video kalian itu bisa jadi portofolio buat kalian nanti nyari kerja, kalian interview, atau kalian mungkin kerjasama sama brand lain atau project lain. Gak ada yang tahu guys kedepannya celahnya dari mana. Yang penting kalian harus nyoba aja dulu guys, bikin aja dulu, pokoknya bikin aja dulu. Nah mungkin segitu dulu untuk video pertama, semoga mungkin bisa membantu ya, barangkali dari kalian ada yang bingung atau ada yang mau belajar bareng, ada yang mau mulai bareng. Boleh kita di sini juga belajar bareng aja, bukan gua sok menggurui atau gimana, cuman ya mumpung mumpung apa ya, mumpung ada temennya gitu kan, biasanya kalau ada temen tuh kita bisa lebih semangat lagi gitu kan buat bikin sesuatu hal yang baru. Nah terima kasih juga buat yang udah support, bantu nonton, like, share, subscribe, apapun itu. Ini juga video ini tuh pasti banyak kekurangannya, karena kalau gua nggak mulai buat nyoba, gua nggak akan tahu kedepannya kayak gimana. Dan barangkali ada yang mau ikutan pakai lighting, pakai tripod atau mic yang gua pakai, gua sekalian cantumin di kolom deskripsi. Barangkali ada yang mau lihat-lihat atau mungkin ada yang mau lebih bagus, ya nggak apa-apa banget, itu malah sangat disarankan ya. Cuman kalau menurut gua sih buat modal awal tuh yang biasa-biasa aja dulu, biar eh, biar kita bisa menghemat juga kan, atau ya uangnya bisa di-spend ke hal lain gitu kan, buat belajar, beli buku, beli kelas, balik lagi kelas ya. Karena menurut gua kelas tuh shortcut guys, itu tuh jalan pintas banget lah. Oke, sekian untuk video pertama ini. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.